Muktamar Wereng siap dimulai. Kepada Raja Wereng dipersilakan masuk untuk memimpin rapat. راحت الأطيار تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأطيار تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Sebel. Lagi-lagi salah soundtrack. Kalian ini bangsa orang yang tidak punya perasaan apa? Memilih musik pengiring buat rajanya kok tidak bisa. Awas, sekali lagi kalau salah, saya pulang, ngambek. Iya ya Raja, maaf. Kali ini pasti benar musiknya. Bangsa Wereng diharap duduk yang rapi. Karena Raja Wereng akan datang untuk memimpin muktamar. Hormat! Gerak! Kata Sangkramaki Viswake Kalyanaki Dharma Dharma Adhianam Asatya Kalesh Kalam Aswadaki Kata Parmadati Shakti Bhakti Janmaki Mukti Jivan Kaya Sampur Sarahe Krishna Ki Mahimaya Kita Ki Garimaya Tinto Kakandeye Itu baru sip musuh pengiringnya. Para pasukan Wereng yang dirahmati Tuhan. Pada tahun-tahun sebelumnya, tercatat dalam sejarah bahwa bangsa kita selalu ditindas oleh bangsa manusia. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, kita harus balas dendam. Mumpung pasukan kita sangat banyak. Apa kalian siap? Siap Raja, mari kita serang bangsa manusia itu yang selalu menindas kita. Rawe-rawe rantas, malang-malang guntas. Kita habiskan semua padi-padi di sawah mereka, Raja. Setuju Raja, jika perlu, sawah-sawahnya juga kita jual Raja. Mantap! Iya Raja, dulu nenek moyang kita telah dibasmi dengan kejam oleh bangsa manusia. Sekarang kita habiskan padi-padi serta damainya juga Raja. Merdeka! 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 Stop! Tenang prajurit. Saya sangat senang dengan rasa nasionalisme dan pengabdian kalian kepada bangsa Wereng. Kalian ini memang solid. Kalian memang prajurit pejuang yang hebat. Merdeka! Merdeka! Majulah gentar membela Wereng. Tapi untuk menuju masa kejayaan Wereng, kita harus punya pengalaman, pendidikan yang tinggi agar kita tidak kalah dengan bangsa manusia. Kalau soal itu tidak masalah Raja. Pejuang-pejuang Wereng ini sangat berpengalaman dan lulusan-lulusan terbaik di universitasnya Raja. Oh, bagus. Kalau begitu, perkenalkan identitas kalian. Nama saya Wereng Bakterion Planton Raja, lulusan Universitas STKW atau Sekolah Tinggi Kejuruan Wereng. Bagus. Itu adalah salah satu universitas terbaik milik bangsa Wereng. Kamu pasti Wereng yang bisa diandalkan. Nama saya Wereng Spermatozoa Raja, lulusan UGM atau Universitas Gragas Masya Allah. Saya adalah lulusan terbaik. Kamu pasti Wereng yang hebat. Kamu pasti masih ada keturunan pejuang Wereng. Kalau nama saya adalah Wereng Kingdom Anaerob Raja.
spesies orang yang sangat ganas, kejam, dan paling ditakuti, Raja. Itu pasti. Mendengar nama kamu saja, saya seperti mendengar trompetnya malaikat Israfil. Saya orang terakhir, Raja. Nama saya adalah orang keong cibi-cibi. Saya cuma lulus SMA saja, Raja. Soalnya ketika saya daftar kuliah dan mengajukan beasiswa dulu, saya tidak diterima, Raja. Otomatis saya hanya bekerja menjual gorengan melanjutkan bisnis orang tua saya. Tapi, Raja jangan khawatir, saya adalah spesies burung yang pandai menyamar dan merayu. Kalau soal itu, tidak usah diceritakan. Karena dengan melihat wajah kamu yang mirip kucur gosong itu, semua nasib kamu sudah tergambarkan. Baiklah, saat ini kalian siap untuk diberangkatkan. Ini jadwal, tugas, dan lokasi yang harus kalian serang. Masing-masing sudah ada bagiannya sendiri. Stop. Maafkan saya, Raja. Saya orang yang telat menghadiri muktamar ini. Kamu ini seperti bangsa manusia saja yang selalu telat. Bangsa Wering itu harus selalu disiplin dan on time. Maaf, Raja. Transportasi saat ini sangat macet. Ditambah, sayap-sayap saya yang telah patah karena selalu dikecewakan oleh gadis-gadis bangsa Wering. Itu bukan urusan saya. Sebagai hukumannya, karena kamu telat dalam muktamar kali ini, kamu tidak mendapat amplop sendiri. Sebentar aja, di sini kelihatannya ada yang mencurigakan dan tidak beres. Teman-teman, apa kalian mengenalnya? Tidak, kami tidak mengenalnya. Dari postur tubuhnya, dia tidak ideal menjadi orang raja. Iya, Raja, baunya pun tidak kecut seperti kita, melainkan apek sekali, Raja. Dia pasti penyusup. Pasukan Wering, tangkap dia. Ampun. Katakan, siapa kamu sebenarnya penyusup? Baiklah, maafkan saya, Raja Wering. Sebenarnya, saya adalah bangsa manusia yang dikirim oleh Ketua Gapoktan untuk memata-matai perkembangan yang paling aktual tentang bangsa Wering. Kenapa kamu mau? Padahal akibatnya sangat berbahaya jika kamu tertangkap seperti saat ini. Sebenarnya, saya tidak mau, Raja Wering. Tapi, saya diiming-imingi. Maafkan saya, Raja. Ampuni saya. Tidak ada kata ampun bagi penyusup. Para Wering, bentuk formasi dan lumpuhkan dia. Itu akibat kalau macam-macam dengan bangsa Wering. Baiklah pasukan Wering, kalian siap diberangkatkan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berdoa selesai. Semoga sukses, selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Angkat mayat itu dan kita berangkat. Siap, Raja! Merdeka! Merdeka!
hidup saya ini adalah masa yang paling genting, masa yang paling sulit dihadapi oleh para petani, di mana semua para petani telah gagal panen. Namanya sih nanam padi, tapi pas waktu panennya hanya mendapatkan damen. Ini semua dikarenakan bangsa orang semakin kompak dan beringas karena dipimpin oleh pemimpin yang ambisius dan disegani. Benar-benar saat ini adalah kejayaan bangsa orang. Semua insinyur, dokter, profesor dibuat bingung dan tidak bisa mengatasi penyerangan bangsa orang secara besar-besaran ini. Ya Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa bisa seperti ini? Cobaanmu ini terlalu besar buat hambamu ini, Tuhan. Kenapa, Pak? Apa yang terjadi dengan Bapak? Apa Bapak terlibat kasus narkoba, korupsi, utang piutang, atau kasus PSSI versus Menpora? Ngomong keong tak sampean. Mana ada hubungannya saya selaku ketua Gapoktan dengan PSSI dan Menpora? Kalau bicara itu ditakar dulu tentang kadar dan takaran kesopanannya. Tidak tahu apa kalau saya lagi sensitif. Bapak ini pakai sensitif segala. Seperti anak gadis yang mau datang bulan saja. Lah terus apa yang membuat Bapak jadi bingung? Gak karuan seperti ini. Apa istri Bapak selingkuh ya? Lah itu masalahnya. Istri saya itu sudah jelek, hitam, gendut, ada nafasnya lagi. Pakai selingkuh segala. Coba kamu pikirkan, apa tidak pusing kepala baby ini? Oh, itu ternyata yang membuat kepala Bapak bingung. Sampai-sampai membuat wajah Bapak kerimput, kisut. Sebenarnya, tidak itu saja yang membuat kepala baby pusing 7 keliling. Kalau masalah istri selingkuh, saya bisa cari lagi istri yang lebih hitam dan lebih gendut. Tapi, yang membuat saya lebih bingung adalah penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa orang kepada kita semua. Sehingga panen pada masa ini benar-benar hancur dan jabatan saya sebagai ketua Gapoktan sangat terancam. Sampai-sampai saya mendapat surat teguran dari Bapak Presiden tentang ketidakbecusan kinerja saya ini. Pokoknya pusing kepala baby. Itu juga Pak yang membuat saya bingung. Ditambah melihat wajah Bapak yang membuat saya semakin merasa mual-mual. Makanya Pak, kalau tidur malam jangan di waktu siang. Atau tidur siang jangan di waktu malam. Dan wajah itu harus rajin disabun agar kinclong dan ada bedanya dengan penggorengan. Kamu kok malah menghina saya? Ini semua gara-gara bangsa orang. Sampai-sampai wajah saya tidak terurus. Perasaan sebelum ada gangguan bangsa warang, wajah Bapak ini sudah tidak karuan deh. Kok jadi Bapak mengambing hitamkan warang? Kamu jangan membuat saya semakin sedih dong. Kamu itu kan orang ke 2015 yang berkata kalau saya jelek. Kamu jangan membuat saya semakin terpuruk. Ya sudah kalau begitu. Saya minta maaf Pak kalau perkataan saya menyinggung Bapak. Tapi kalau soal kejelekan wajah Bapak itu memang benar loh Pak. Saya tidak bercanda ini. Kamu itu ya bikin saya naik darah saja. Bikin saya terasi. Yang benar emosi Pak. Emosi. Ih, jengkel deh. Maksud saya itu, pokoknya kamu harus dibasmi seperti para wereng-wereng itu. Jangan dong Pak. Kan kita cuma berkomedi. Komedi sih komedi, tapi hinaan kamu sakitnya sampai di sini. Selalu bilang wajah saya jelek, padahal kombinasi wajah saya ini kan sudah sangat pas. Ada tampannya, ada manisnya, ditambah ada jeleknya sedikit. Hidung agak sedikit mancung dan berlubang 2, yang semakin membuat sempurna kombinasi rangkaian wajah saya. Iya deh. Gitu saja kok penjelasannya panjang banget kayak artikel saja.
Wah, ada Bapak Presiden Joko Dudo. Mana? Waduh, ini pasti mau memecat saya. Pidato kepresidenan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Dudo. Para warga dimohon mendengarkan dengan khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga yang saya cintai, saat ini kita menghadapi situasi yang genting. Setelah kita dijajah oleh Inggris, Belanda, dan Jepang, kini kita kembali lagi dijajah oleh bangsa Wereng. Saya menghimbau agar warga menghemat makan nasi, dan kalau bisa, puasa Senin Kamis, agar persediaan beras kita cukup. Karena di mana-mana telah terjadi gagal panen yang disebabkan oleh penyerbuan bangsa Wereng. Pemerintah akan berusaha mempertahankan dan membalas serangan militer bangsa Wereng. Yang terakhir, pesan buat warga saya, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bapak Gapoktan kok berada di sini? Iya, Pak Presiden Joko Dudo. Saya lagi mendata sawah yang masih belum terserang oleh bangsa Wereng. Apanya yang mau didata, Pak Gapoktan? Semua kawasan telah ludes diserang oleh bangsa Wereng. Belum lagi masalah penyebaran beras plastik. Gimana ini kinerja Bapak? Semua sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, Pak. Tapi bangsa Wereng sudah bermetamorfosis menjadi lebih cerdas, kompak, ambisius, dan kejam, Pak. Bahkan para Wereng tidak hanya menyerang padi di sawah, melainkan padi yang sudah menjadi nasi pun juga ikut diserang, Pak. Kalau itu saya sudah tahu. Bahkan nasi yang sudah saya masak menjadi nasi goreng masih saja diserang oleh para Wereng-Wereng itu. Saya juga sudah mengirim mata-mata, Pak. Namun, kabar terakhir mata-mata yang saya kirim itu juga tertangkap dan dibunuh, Pak. Bapak Presiden dan Gapoktan, menurut berita yang tersebar, bahwa padi yang berada di kawasan Bolor belum terserang Wereng. Kita harus ke sana, Pak, untuk menyelamatkannya sebelum terlambat. Kalau begitu kita jangan banyak cincong. Kita harus capcus ke sana. Oke? Ayo, capcus. Yuk. घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए. Waduh, kotor sekali halaman masjid ini. Banyak sekali bangkai-bangkai Wereng. Pasti tadi malam terjadi pertempuran antara bangsa Wereng dengan manusia. Sudah saya katakan, kalau mau berkelahi jangan di halaman masjid. Kan jadi saya yang repot membersihkannya. Ya sudah. Sebentar lagi sudah waktunya Jumatan. Saya harus segera membersihkannya. Aduh, gegerku cenut-cenut. Ini pasti efek terlalu sering nyun rambanan. Nyapu belum selesai kok rematik dan encok melanda. Bagaimana ini? देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं. Jamu cantik, jamu cantik.
Wah, kebetulan ada Mbak Mina penjual jamu. Mbak Mina, kemari. Ada apa Mbak Soleh? Apa Mbak mau beli jamu saya? Tenang saja Mbak, segala jamu yang Mbak butuhkan pasti ada. Mbak Soleh tinggal bilang bagian mana saja yang sakit. Tapi saya tidak pernah minum jamu. Lagian, apa jamu Mbak Mina ini sudah SNI dan halal sesuai Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mbak Soleh tidak usah khawatir dengan hal itu. Jangankan MUI, Badan Pengawas Makanan dan Minuman pun sudah melegalkan jamu saya. Bahkan sudah terbukti secara ilmiah, kimia, biologi, sampai IPS sejarah. Pokoknya manjur banget deh jamu saya. Tapi, kok saya kurang percaya ya? Habisnya jamu Mbak Mina warnanya kuning semua. Jangan-jangan itu kencing Mbak Mina ya? Hayo! Ya enggak toh Mbak, ngawur aja Mbak ini. Mana ada kencing saya baunya kayak rempah-rempah begini. Baiklah, kalau Mbak tidak percaya, saya akan membuktikan. Apa buktinya? Jangan-jangan cuma PHP Mbak Mina ini. Apa Mbak tahu pemuda yang jago menari itu? Mereka bisa menari dengan lincah dan energik itu karena setiap hari minum jamu saya. Kalau Mbak tidak percaya, silakan Mbak lihat tarian mereka. Monggo. Anda ingin sehat, kuat, dan bertenaga? Minum jamunya Mbak Mina. Laki minum jamunya Mbak Mina. Laki fearless, rosok-rosok. Tuh kan benar apa yang saya katakan, kalau jamu saya itu manjur banget. Oke deh, saya percaya. Buatkan saya jamu encok dan pegelinu serta asam urat. Lah Mbak, ini silakan diminum. Segar. Rasa buah pace. Ini uangnya Mbak. Sudah saya bilang kan kalau jamu saya itu yang paling jos gandos. Ya sudah, saya mau keliling kampung lagi. Silakan Mbak Mina.
Badan sudah fresh, dilanjut nyapu lagi deh. Halaman masjid ini sangat luas. Kalau setiap hari saya nyapu seperti ini, bisa-bisa saya peok. Apa tidak ada cara lain ya? Sudah 5 keturunan dari nenek moyang saya kalau membersihkan masjid menggunakan sapu kerik. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan dibeli alat-alat rumah tangga dengan kualitas nomor 1 di dunia yang akan meringankan pekerjaan Anda. Ada setrika anti gores, kulkas layar sentuh, dan blender Android, serta penyedot sampah, dan masih banyak lagi barang-barang canggih lainnya. Silakan dibeli, harganya sangat terjamin. Wah, kebetulan ini, Pak Sales. Saya mau beli alat penyedot sampah. Apa masih ada? Kebetulan sekali, Pak. Alatnya tinggal 1. Penyedot sampah ini sangat canggih, Pak, karena dilengkapi dengan aplikasi dan animasi serta wallpaper yang terkini, dan dapat bonus kartu SIM jika Bapak membelinya. Ini penyedot sampah apa handphone? Bagi saya, yang penting adalah penyedot sampahnya, Pak. Kalau penyedot sampahnya sudah jelas canggih, Pak. Jangankan sampah, debu-debu yang ada di dalam hidung Bapak saja pasti dengan mudah disedot. Bapak sales ini gimana sih? Memangnya hidung saya tong sampah apa? Ya sudah, saya mau beli 1. Harganya berapa, Pak? Harganya murah-murah saja, Pak. Cuma Rp500. Murah sekali, Pak. Apa Bapak sales ini tidak bercanda? Ya bercandalah, Pak. Masa ada alat canggih begini Rp500? Yang benar itu harganya 1 juta. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. 1 juta titik. Apa tidak boleh ditawar, Pak? Nawar sedikit saja. Boleh ya, Pak Sales? Tidak boleh, Pak. Itu sudah harga paling murah. Saya saja tidak mengambil untung. Pokoknya 1 juta titik. Tidak mengambil untung? Pret. Orang jualan kok tidak mengambil untung? Kalau tidak mengambil untung, makan dari mana sampean, Pak? Ngambil untung sih, tapi cuma sedikit. Itu sama saja, Pak Sales yang saya cintai. Saya membeli alat ini adalah untuk membersihkan masjid. Dan apabila masjidnya bersih, maka saya akan mendapat pahala. Dan secara otomatis, Pak Sales juga akan mendapat pahala juga. Masa sih, Pak? Ya iyalah, Pak. Apalagi wajah-wajah seperti Bapak ini, pasti di akhirat masuk neraka. Bapak pasti dibakar di sana. Tapi kalau Bapak memberikan barang itu kepada saya, insya Allah nanti Bapak akan ditolong dan dimasukkan ke surga. Insya Allah. Oh, begitu ya, Pak. Kok jadi tersentuh hati saya setelah mendengar cerita Bapak. Ya sudah, ini buat Bapak gratis. Apa benar ini, Pak? Apa Bapak tidak bercanda? Iya, ini buat Bapak. Apa masih kurang? Ya sudah, ini juga buat Bapak. Masya Allah, Bapak baik banget. Bapak pasti masuk surga. Ya sudah, saya mau keliling-keliling ke kampung dulu. Loh, kok tergesa-gesa sampean, Pak? Kalau tidak tergesa-gesa, barang saya habis semua di sini. Lah, ini baru alat canggih. Kalau begini, masjid sekotor apapun pasti bisa bersih dengan seketika dan tidak ada pegelinu atau encok-encok lagi. Sialan Pak Sales itu. Masa mesin rongsokan dijual? Saya kira Pak Sales yang tertipu dengan rayuan saya. Ternyata saya yang tertipu. Sialan sales gadungan. Sungguh ku tak mengerti mengapa kau begini. Ketika ku hidup di zaman globalisasi, hanya daya tarik yang bisa orang beli. Itulah modal utama yang harus ku miliki. Dan aku
Loh. Ini Pak Presiden dan teman-teman kok lari terburu-buru sekali. Apa mau nyeger makan sate atau traktiran nasi bebek? Saya kok nggak diajak-ajak. Traktiran sate bekicot apa Mbak Soleh ini? Lah, terus kenapa kok tergesa-gesa? Santai kan lebih nikmat, bro. Hidup itu harus santai. Ini keadaannya genting, Mbah. Apa Mbah Soleh tidak tahu kalau semua tanaman padi telah diserang oleh bangsa Warang? Kalau ini tidak disikapi dengan cepat, mau makan apa kita? Oh, begitu toh. Pantesan di halaman masjid ini tadi banyak bangkai-bangkai wereng. Itu pasti para pejuang wereng yang gugur. Lebih baik Mbak Soleh ikut dengan kami saja. Bergabung menjadi tim aliansi penyelamat. Menyelamatkan masa depan umat dari serangan wereng yang terkutuk. Baiklah kalau begitu. Ayo segera berangkat. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kok nggak kuliah, juga nggak kerja, tapi ku jawab inilah ku adanya. Yeah. Tapi jangan kira aku nggak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Yang penting aku gak nipu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 378. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi dan target kita kali ini. Sebagai anggota komunitas IKC atau komunitas ingin kaya cepat, kalian pasti sudah mendengar berita tentang kelangkaan beras yang diakibatkan oleh serangan wereng. Hal ini sangat menguntungkan buat kita. Iya, Bos. Kita bisa semakin banyak membuat beras plastik. Dan kita sebarkan ke seluruh bangsa ini, Bos. Ini kesempatan yang tepat, Bos. Situasi di mana beras sangat langka. Jadi, orang-orang tidak akan curiga dengan keberadaan beras plastik yang kita produksi itu. Dan kita akan untung besar, Bos. Kita akan menjadi orang kaya raya. Akhirnya cita-cita saya berangkat ke Tanah Suci kesampaian. Lebay deh kamu. Pokoknya saya tidak mau gagal. Kalian harus fokus dan konsen agar bisnis kita berhasil. Angkat tangan kalian. Akhirnya saya menemukan tempat persembunyian kalian. Persembunyian apa, Pak? Kami bukan penjahat, kami adalah orang-orang yang soleh-solihah. Kami di sini hanya main petak umpet. Jangan banyak cincong. Kami sudah lama memata-matai kalian sebagai skandal besar pembuat beras plastik. Barang bukti 1 liter beras plastik itu sudah jelas sebagai bukti bahwa kalian penjahit. Maksud saya penjahat. Kalian semua resmi dibebaskan. Salah lagi. Maksud saya ditangkap. Saya cuma ikut-ikutan, Pak. Beneran. Kalau Bapak tidak percaya, silakan tanya kepada saya saja, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Jangan dor kami. Iya, Pak. Dijewer saja ya, Pak. Saya ikhlas kok. Kalian semua diam. Kalian ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam sel. Ayo jalan. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Hari ini aku sangat gembira. Umurku sudah genap 4 bulan. Sebentar lagi kita akan segera dipanen. Iya, tapi aku takut sekali dengan mesin blaster. Pasti sakit sekali badanku kalau di blaster.
Begitu saja takut kamu. Itu adalah bagian dari proses agar kita bermanfaat bagi manusia. Jangan takut. Lagian rasanya cuma geli-geli gimana gitu. Kalian boleh senang-senang, tapi sebentar lagi kalian akan menderita. Kalian bangsa Wereng, kenapa kemari? Kami kemari mau belajar gaji, pakai nanya segala. Ya jelas, kami kesini mau menyerang kalian para padi yang budiman. Kami tidak akan membiarkan itu. Jurus padi tidak. Iya. Pasukan Wereng, maju, serang. Makanya jangan macam-macam dengan kami. Ayo kita kembali ke markas dan kita laporkan kepada Raja. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो मेरे हाथ में तेरा हाथ हो. Apa yang terjadi ini? Siapa yang menyebabkan ini semua? Ada yang masih sekarat, Pak Presiden. Siapa yang melakukan ini? Tolong jelaskan pada kami. Ini semua perbuatan bangsa Wereng. Mereka sangat kejam. Kami sudah melawan, tapi kami tidak bisa menandinginya. Kelihatannya padi ini sudah mau meninggal. Kita harus menuntutnya supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Kita tidak bisa biarkan ini. Kita harus melawannya. Iya, Pak. Ini adalah pembunuhan berencana yang sangat kejam. Kita harus menghentikannya. Tapi pasukan mereka sangat kuat. Kita pasti kalah melawan mereka. Itu yang membingungkan logika saya. Sehingga saya sulit untuk berretorika. Saya mengalami kontroversi hati dan kritis logika. Pak Presiden, saya sudah menangkap para pelaku pembuat beras plastik. Mereka sudah saya penjarakan. Pantas saja. Sejak kemarin saya makan nasi seperti makan plastik. Ternyata ada oknum penyebar beras plastik juga toh. Bagus. Berarti kita tinggal konsentrasi untuk membasmi Wereng. Siapa? Sudah saya siapkan senjata untuk menyerang markas di mana Wereng-Wereng itu bersembunyi. Kalau begitu, mari kita siapkan penyerangan ini. Ayo berangkat. Pejuang-pejuang Wereng yang saya cintai dan banggakan. Sebelum rapat pertanggungjawaban ini kita mulai, marilah kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah,
Silakan kalian laporkan hasil kerja kalian selama ini. Semua berjalan dengan baik, Raja. Semua padi-padi yang berada di kawasan Sumberan, Segunting, Senogo, Geneng, Kalicetek, Bolor, sampai Sawangembo sudah kami habiskan, Raja. Bagus, kalian memang pejuang wereng yang bisa diandalkan. Kalau begitu, mana honor buat kami, Raja? Selain hebat, ternyata kalian juga wereng yang matre. Kalau soal itu, kalian tenang saja. Sebagai PNS di negeri wereng, kalau soal honor tidak akan telat. Ini buat kalian, gaji tetap dan bonusnya. Asik, terima kasih, Raja. Berkat uang ini saya bisa beli HP baru. Kalau saya mau beli motor, masa orang berjaka tidak punya motor? Kalau saya cukup beli susu saja buat bayi saya dan buat belanja istri di rumah. Kan saya wereng yang cinta keluarga dan mendambakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau itu, terserah kalian. Yang pasti, saya sebagai Raja Wereng bangga dengan kerja kalian. Baiklah, rapat LPC cukup sampai di sini. Kalian boleh pergi. Hei, kalian mau kemana? Kalian sudah dikepung. Angkat tangan kalian dan menyerahlah. Kalau kalian bergerak selangkah saja, pasti kami dor. Wah. Selamat datang para tamu dari bangsa manusia. Kami tidak pernah takut dengan kalian. Kami adalah pasukan wereng yang berani mati. Iya kan para pejuang? Iya, Raja. Rawe-rawe ratas, marang-marang tuntas, merdeka. Baiklah, tidak usah banyak cincong. Kita serang saja teman-teman. Ayo, serang, tembak. Kelihatannya peluru kita tidak mempan terhadap mereka. Saya juga tidak tahu, Pak. Ini adalah senjata terbaik kita. Tapi mereka adalah wereng-wereng pilihan dan terlatih sehingga mereka kuat sekali. Kalian takut ya? Senjata kalian itu tidak ada apa-apanya buat kami. Sekarang giliran kami yang akan menyerang kalian. Pejuang-pejuang wereng, serang mereka! Stop! Kumohon! Stop! Berhenti kalian semua! Kelihatannya baru kita tinggal 2 hari saja sudah sangat parah rumah sakit jiwa ini, Dok. Kita harus mengendalikan mereka. Memang orang-orang yang jiwanya mengalami gangguan mental selalu asik dengan dunianya sendiri. Baiklah, anak-anak, waktunya disuntik dan minum obat. Demikian pementasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda. Inti dari pementasan ini adalah cakap tarup naik ojek. Kak nyambung Jack. Salam seni budaya.